Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah keluarga memiliki anak yang masih balita. Suatu ketika dikejutkan dengan tangisan yang begitu rupa dari anaknya ini yang menangis itulah. Orang tua kaget dan kemudian bergegas datang, dan kemudian anaknya itu dengan nangis tapi dia sambil pegang jarinya begitulah. "Kenapa, Dek?" Sakit gitulah. "Kenapa sakit?" Nunjuk korek begitulah. Dan si ibu itu mengatakan begini secara spontan, "Makanya jangan main korek, jangan main api, maka kamu akan terbakar." Ini secara sekilas suatu ajaran, mungkin entah apakah ini sesuai dengan yang namanya ilmu parenting dan segala macam pendidikan yang sekarang ini atau tidak, tetapi secara sekilas bahwa ini sebenarnya sesuatu hal yang logis. Konsekuensi logis ketika orang itu tidak ingin terbakar, maka jangan main api. Atau seorang gadis remaja yang sudah mulai suka bersolek, pakai make up, suatu ketika main di pantai dan kemudian karena semburan air laut itu, maka wajahnya kena air laut dan kemudian make up-nya luntur. Orang lain mengatakan makanya jangan main air kalau tidak ingin basah atau tidak ingin make up-nya luntur. Kira-kira seperti itu. Ini sesuatu hal yang sangat konsekuensi logis dari apa yang dibuat. Dalam tataran relasi atau kebersamaan, membangun kebersamaan dengan sesama, maka tentu saja kita diingatkan oleh Injil hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam aneka budaya kita, terutama di daerah timur setidaknya yang kita hidupi, kita hayati, ada yang namanya istilah tenggang rasa atau kalau Jawa itu tepo seliro. Maka seringkali ketika orang itu ingin berbuat, bertutur kata atau berpikir, itu pertama-tama orang itu harus merenungkan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak main hantam kromo saja. Tetapi seringkali akan berpikir, akan merenungkan bagaimana atau mengenakan pada dirinya, bagaimana kalau seandainya saya buat seperti ini jika orang lain itu berbuat kepada saya. Apakah saya akan sakit hati? Apakah saya akan menderita? Apakah saya akan dirugikan atau tidak? Maka orang akan bertindak tidak semena-mena, orang tidak akan bertindak gerusa-gerusu, tidak akan bertindak secara serampangan. Maka kalau seandainya ini dikenakan dan setiap orang itu hidup di dalam konteks yang seperti ini, dalam mentalitas atau perilaku yang seperti ini, maka tentu saja akan terciptalah harmoni dalam
dalam hidup masyarakat, dalam keluarga, dalam masyarakat, pergaulan, dan juga dalam masyarakat bertetangga. Kita tidak ingin mengganggu orang lain karena kita juga tidak ingin diganggu. Kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, dihargai, dihormati, maka kita pun juga harus memperlakukan orang lain dengan baik, menghargai dan juga menghormati. Walaupun dalam konteks hidup kita sehari-hari belum tentu bahwa kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi setidaknya kita tidak, dalam arti tertentu tadi, kita tidak main api, kita tidak memulai persoalan atau melakukan tindakan yang mempunyai potensi orang lain akan menderita dan akhirnya akan membalas kita. Memang kadang-kadang untuk menjadi orang yang konsisten untuk berbuat baik, memperlakukan orang itu baik, itu kadang-kadang mungkin ada orang mengatakan ada batasnya, begitulah, karena ada batas kesabaran misalnya seperti itu. Maka kadang-kadang kita pun bertindak di luar kendali kita, dan setelah itu terjadi, maka kita menjadi menyesal misalnya. Maka dari itu bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu, agar kita tidak jatuh pada sikap tindakan serampangan, tergesa-gesa dan kemudian tanpa kendali itu. Pada bacaan hari ini kita juga mendapatkan ajaran yang baik, yang sungguh-sungguh luar biasa. Mintalah maka kamu akan diberi. Kita rupa-rupanya punya penolong, yaitu Tuhan. Maka ketika kita minta sesuatu hal yang baik, untuk kita bisa menjadi sabar, untuk bisa menjadi tepo seliro, tenggang rasa, agar mulai dari kitalah kita akan membentuk, kita akan menciptakan atau juga mengajak setiap orang untuk juga ikut ambil bagian dalam menjaga, mewujudkan, menjaga dan juga merawat keharmonisan hidup bersama. Maka tentu saja bacaan hari ini maupun juga bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil mengingatkan kita akan kesadaran bahwa kita juga mempunyai seorang penolong. Dalam bacaan pertama kitab Ester pun juga berlindung kepada Tuhan. Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolong aku yang seorang diri ini. Ini mau menegaskan kepada kita, mau menguatkan kita bahwa hanya kepada Tuhanlah kita bisa minta tolong. Dan dalam bacaan Injil, mintalah, malah justru Tuhan itu membuka diri agar kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Tuhan. Dan kita senantiasa mencari Tuhan. Kita senantiasa hadir di dalam hadirat Tuhan itu. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tahu apa yang baik pada kita. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti akan juga baik. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah golden rule, hukum emas yang dirumuskan secara positif. Tapi di Injil yang lain kita juga akan menemukan, baik di perikop Injil yang lain, kita juga akan menemukan golden rule ini dirumuskan secara pasif, mungkin gitulah. Segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, maka janganlah perbuat itu kepada orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan semoga kita menjadi salah satu dari orang-orang yang terbuka akan kasih Allah. Inilah yang mendasari hukum kasih, yang didasari oleh hukum kasih Allah ini. Semoga kita pun senantiasa terbuka kepada Allah atas bimbingannya, atas perlindungannya dan juga atas penyertaannya. Tapi sekaligus juga kita membuka hati dan budi kita untuk sesama kita agar kita bisa dan dimampukan untuk hidup secara harmoni satu dengan yang lain, bahkan juga dengan makhluk-makhluk yang lain, entah itu tumbuhan ataupun juga hewan di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.